RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama RRI Toli di Dialog Lintas Pagi. Toli, Buol, dan Parigi Motong untuk edisi hari Selasa, 12 Oktober 2021. Bersama saya Sardono hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk topik kita di pagi hari ini, ancaman bagi pembuang bayi. Ya. Seperti kita ketahui bersama, kemarin masyarakat Toli kembali dihebohkan dengan kasus pembuangan bayi berjenis kelamin perempuan di dalam dosmi yang ditaruh di depan rumah warga. Beruntung sang bayi masih ditemukan dalam kondisi selamat dan mendapat perawatan dari tim medis di rumah sakit Mokopido Toli. Tapi kalau kita berkaca beberapa kasus sebelumnya bahwa kasus penemuan bayi seperti yang ada di Sabang juga ini kondisinya meninggal, kemudian yang beberapa waktu yang lalu juga bayi dibuang di tempat pembuang akhir sampah yang kondisinya juga meninggal. Ini tentunya hal yang sangat miris dan kita ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab hal ini. Ya, dan baik pendengar, untuk membahas topik tersebut pagi hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Anda Sukartini Saini selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Bu Sukartini. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan berikutnya Ibu Maspa Sarjana Hukum selaku Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng. Selamat pagi Bu Maspa. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dan berikutnya Ibtu Ansari Tola selaku Kasubag Humas Polres Toli. Selamat pagi Pak Ansari. Ya, selamat pagi. Iya. Dan pendengar, kami juga membuka nomor interaktif di 0852 4248 6001. Sebelum ke Ibu Sukartini dan Ibu Maspa, saya ke Pak Ansari Tola selaku Kasubag Humas Polres Toli. Mungkin bisa sedikit digambarkan terkait perkembangan terkini dari kasus penemuan bayi kemarin Pak yang kembali menghebohkan masyarakat, di mana banyak kecaman-kecaman dari masyarakat terkait kasus ini. Silakan, bagaimana informasi terbaru terkait penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian, Pak Ansari? Iya, karena ini sangat sulit karena sangat tertutup, ya, apalagi kita dilindungi dengan undang-undang. Makanya penyelidikan ini kita masih berupaya menghimpun keterangan-keterangan dari masyarakat sekitar, kemudian perkembangan dari ibu dari bayi tersebut, ya. Ini masih sementara pengumpulan keterangan, bahan keterangan, untuk kita tetap tindak lanjuti tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ibu dari bayi tersebut. Ya, jadi hingga saat ini belum ditemukan Bu ya, Pak ya? Iya, sampai saat ini belum ada keterangan pasti bahwasanya sudah jelas siapa ibu daripada bayi tersebut. Baik, Pak Ansari, catatan dari kepolisian Polres Toli sendiri terkait kasus pembuangan bayi, berdasarkan evaluasi sudah berapa kasus yang mendapat catatan dari kepolisian, Pak Ansari? Iya, memang ada beberapa kasus yang sama, ya. Nah, inilah perlu jadi beban kita bersama untuk Toli ini. Karena kembali lagi kita berulang lagi setiap kali dialog saya sampaikan, edukasi kepada warga masyarakat Toli ini tentang bagaimana membangun pola pikir kepribadian, terutama kegiatan-kegiatan pembinaan para pemuda remaja ini yang kita di Toli ini sangat kurang sekali, ya, kurang menyentuh, sehingga banyak hal-hal yang negatif yang mungkin pandangan-pandangan modernisasi daripada para generasi muda itu yang salah kaprah, apalagi banyak tindak-tindak pidana yang lain yang mendukung praktek-praktek asusila yang terbuka ruangnya gitu. Ya, tapi ini kan kalau menurut catatan memang sudah berapa kali kejadian ini terjadi, tapi publik juga sepertinya tidak mengetahui siapa pelakunya. Nah, ini bagaimana sebenarnya penjelasan dari pihak kepolisian terkait mengungkap kasus-kasus begini, Pak? Seperti yang beberapa waktu lalu kan ada bayi yang dibuang di TPA dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Pak Ansari. Iya,
memang itulah saya bilang, keterbukaan daripada lingkungan masyarakat itu sendiri yang untuk saling peduli itu yang kadang-kadang mempersulit untuk penyelidikan kepolisian. Kalau kita sama-sama mau peduli, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kemasyarakatan itu, mungkin ini bisa membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus yang seperti itu. Nah, inilah perlu pembelajaran kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita sama-sama mau memelihara Kamtibmas di sini, mau mencegah pelanggaran-pelanggaran pidana yang seperti itu, ayo sama-sama kita secara masif saling mengingatkan, saling memberi informasi, sehingga hal-hal seperti itu kita bisa dapat tanggulangi atau bisa dapat kita cegah. Oke, baik, saya ke Ibu Dr. Anda Sukartini Saini selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu Sukartini, untuk catatan dari perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah, sebenarnya berapa besar Bu terkait kasus penelantaran bayi atau pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua karena mungkin merasa malu akibat hubungan gelap atau yang tidak direstui ini, Bu Sukartini? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar RRI dimanapun berada, izin terkait dengan data yang Bapak tadi inginkan ya dari DP3A. Kalau khusus untuk pembuangan bayi itu Pak, sebetulnya ya itu ya yang kami juga miris sekali karena ini tidak terinformasi ke kami. Padahal kami Pak punya sistem perlindungan perempuan dan anak, aplikasinya itu namanya aplikasi Simfoni PPA, Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, itu maksudnya dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya. Sayangnya dari Toli-Toli tidak melaporkan hal itu Pak, sehingga kami tidak mengetahui. Nah, aplikasi itu sendiri menggambarkan bahwa berapa kasus kekerasan yang terjadi di Sulawesi Tengah itu selama setiap bulan ya Pak ya, itu dilaporkan. Nah, untuk sementara sekarang ini kasus yang dilaporkan Toli-Toli itu baru 5 kasus, itu pun tidak terdeteksi kasus sebagaimana yang Bapak ungkapkan tadi, yaitu penelantaran bayi. Nah, ini mungkin catatan buat Toli-Toli untuk hal-hal apapun yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Seandainya ada informasi yang didapatkan, mohon juga dapat dikoordinasikan dengan provinsi. Apalagi misalnya kalau Toli-Toli kekurangan atau mungkin karena keterbatasan sehingga kurang mampu menyelesaikan misalnya Pak, itu bisa dirujuk ke provinsi. Kita ada namanya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kasus-kasus di kabupaten yang tidak terselesaikan, mohon dilaporkan ke UPT PPA Provinsi. Yeah. Nah selain itu Pak, sebetulnya kita sudah sepakat ini ceritanya. Untuk pencegahan sebetulnya itu harus banyak dilakukan karena cost atau biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan kasus-kasus kekerasan, termasuk kasus yang Bapak ungkapkan tadi, kasus pembuangan bayi. Seandainya ditahu datanya Pak, seandainya ada datanya misalnya siapa orang tua bayi itu, kemudian umur bayi itu sekarang berapa, kemudian laki-laki perempuan, tadi laki-laki kayaknya Pak ya, terus alamatnya di desa mana, kemudian dilaporkan ke DP3 atau Toli-Toli. Nah itu insya Allah mungkin bisa didorong bersama karena kita tahu urusan perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab DP3A, tetapi menjadi urusan lintas sektor, multisektor. Artinya semua lembaga yang terkait dengan urusan perlindungan perempuan dan anak itu bisa saling dukung, saling berkolaborasi satu sama lain untuk memecahkan masalah-masalah perempuan dan anak. Ya, oke. Mungkin itu dulu sementara Pak. Oke, baik, saya ke Ibu Maspa selaku Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu Maspa, terkait kasus penelantaran anak atau pembuangan bayi ini memang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Toli-Toli yang kemarin yang sempat viral. Nah, selaku Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, sebenarnya bagaimana Ibu melihat kasus-kasus begini, Ibu? Ya, mic-nya Ibu Maspa.
Ya, Oke. kalau saya melihat ini kasus yang sangat miris ya, yang selalu terjadi dan biasanya pelaku dari pembuangan bayi itu rata-rata perempuan muda yang memang karena kehamilan yang tidak diinginkan. Itu adalah salah satu penyebab utama kenapa marak terjadinya pembuangan bayi. Jadi menurut saya ini adalah pekerjaan rumah semua pihak terkait, karena bagaimana kita seperti yang Ibu Soekarti sampaikan tadi, kita itu lebih sedikit cost-nya untuk dalam rangka pencegahan. Jadi bagaimana seperti yang Bapak Humas Polres tadi sampaikan, kita banyak-banyak melakukan edukasi kepada pemuda-pemuda yang berarti itu di sekolah-sekolah ya. Kita di sekolah, di organisasi pemuda, kita harus banyak-banyak melakukan edukasi dan melakukan sosialisasi tentang dampak dari tindak pidana ya ini yang dilakukan, karena ini berhubungan dengan kalau dia sampai terungkap perkaranya, ini bisa dikenakan pasal berlapis dan ancamannya ini cukup tinggi ya, 15 sampai 20 tahun. Kalau dia meninggal bayinya, kalau dia masih hidup itu 5 tahun. Jadi ini yang menurut kami perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat umum, terutama kepada pemuda ya, pemuda-pemuda kita yang menjadi nanti tonggak untuk pembangunan masa depan bangsa ada di mereka. Jadi ini menurut saya bagaimana pemerintah yang ada di Toli-Toli segera mungkin melakukan seperti asesmen saja bagaimana dan apa yang penyebab utama terjadinya kekerasan pembuangan bayi atau penelantaran bayi yang terjadi, agar OPD terkait itu bisa memprogramkan terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang terjadi yang pembuangan bayi ini ya, yang terjadi di Toli-Toli ini. Yeah. Gitu. Tapi Bu, Mas Pak, selaku komunitas peduli perempuan dan anak, jika ditemukan kasus seperti ini, Bu, bagaimana juga pendampingan yang coba dilakukan? Karena memang, mohon maaf, melakukan hubungan di luar perkawinan yang sah itu merupakan dosa. Tapi bagaimana juga jika itu terjadi, si perempuan atau si ibu ini juga tetap mendapat pendampingan sehingga tidak merasa tertekan atau bersalah yang begitu berat sehingga mengambil langkah-langkah seperti tadi, Bu, membuang bayi atau menelantarkan bayi di tempat-tempat yang tidak semestinya, Ibu, Mas Pak. Iya, kalau pelakunya terungkap, jelas secara aturan pelaku tadi dilindungi oleh undang-undang, ada yang namanya sistem peradilan pidana anak. Jadi itu yang mengatur bagaimana pelaku anak dilindungi di dalam undang-undang. Jadi secara pendampingan di luar hukum pun kami bersama dengan UPT ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetap melakukan pendampingan terhadap tersangka tersebut, karena pastinya secara psikologi tersangka ini pasti agak bermasalah. Jadi pendampingannya itu pendampingan untuk konseling secara psikologi dan pendampingan secara hukum. Kita menyiapkan penasehat hukum. Kebetulan KPPA juga adalah sebagai salah satu organisasi bantuan hukum yang ada di Sulawesi Tengah. Kami menyiapkan penasehat hukum untuk mendampingi pelaku-pelaku khusus anak ya, yang kalau contohnya seperti yang di Toli-Toli ini nanti terungkap. Di Toli-Toli itu ada juga salah satu organisasi bantuan hukum, itu namanya LBH Progresif, ada di Toli-Toli, dia punya wilayah kerja. Itu bisa dihubungi ke mereka, mereka bisa menyiapkan penasehat hukum secara cuma-cuma kepada terduga atau tersangka tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Ibtu Ansari Tola. Pak Ansari, sebenarnya bagaimana Pak terkait ancaman bagi pembuang bayi?
apalagi jika sampai membuang bayi dalam kondisi sudah meninggal. Sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi semua pihak, karena tentunya kasus-kasus begini bukan hanya keinginan dari si ibu, tapi mungkin juga karena keluarga yang ingin menutupi aib sehingga mendorong untuk melakukan tindakan seperti ini, Pak Ansari. Iya, memang hal ini tidak bisa saja dipikul serta-merta untuk aparat penegak hukum. Ya, kami sekarang saat ini masih berupaya semaksimal mungkin lakukan penyelidikan, pemantauan untuk bisa menemukan ibu daripada bayi tersebut. Ya. Dan saya sependapat dengan beberapa narasumber termasuk di P2TP2A ini, fasilitas itu kan semua ada, Pak. Ya. Nah, yang kurang di kita di sini implementasi daripada program-program tersebut. Ya, kami sih pihak Polri, apapun program yang digalakkan oleh pemberdayaan perempuan dan anak ini, kami akan selalu support. Zaman dulu saya pernah ada kerjasama dengan P2TP2A, itu sebenarnya dulu ada sering jadi rapat, ada rapat koordinasi itu rutin itu untuk mengevaluasi setiap permasalahan kasus-kasus yang seperti itu yang terjadi, kemudian tindakan-tindakan konseling apa yang harus dilakukan, terjadwal kegiatan pembinaan itu, sosialisasi untuk perubahan mindset pada warga masyarakat, pendidikan-pendidikan tentang pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan. Nah, ini hal yang ini lagi berkurang di Toli-Toli, sehingga wajar kalau terjadi beberapa kasus, ya, karena kita melemah di bidang itu. Insya Allah dengan kasus-kasus ini yang mencuat, bisa lagi tergerak hati daripada stakeholder yang terkait untuk melakukan gerakan-gerakan seperti apa yang terprogramkan di dalam PD masing-masing. Oke, ya. Baik, ke Ibu Sukartini. Ibu Sukartini, apa yang disampaikan oleh Kasubag Humas Polres Toli-Toli bahwa untuk kasus di Toli-Toli memang terkesan koordinasi ini mungkin agak lemah. Nah, bagaimana dari provinsi menyikapi ini dan bisa mendorong ke semua kabupaten kota di Sulawesi Tengah? Karena mengingat kasus ini kan juga harus mendapat perhatian dengan harapan tidak lagi terjadi di kemudian hari, Ibu. Ya, mic-nya, Ibu. Baik, Ibu Sukartini. Ya. Oke, yang silahkan. pertama, terima kasih sekali kepada Bapak dari Polres Toli-Toli, Pak Ansari. Sementara melakukan penyidikan ya Pak ya, karena sampai sekarang ini belum ditemukan pelakunya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Maspa tadi, kalau pelakunya anak ya seperti itu tadi Pak. Tetapi kita kan belum tahu ini pelakunya apakah anak atau orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa lain lagi perlakuannya Pak. Tetapi pendampingan itu tetap dilakukan sepanjang dilaporkan Pak. Saya ulangi, pendampingan dari DP3A baik melalui IPTD maupun P2TP2A atau dinas sendiri itu tetap dilakukan sepanjang dilaporkan. Karena kalau tidak terlaporkan kami juga bingung mau mulai dari mana. Nah, sedangkan Pak Polisi juga sekarang belum tahu ya anunya Pak ya, siapa pelakunya, di mana alamatnya dan sebagainya. Tetapi catatan buat kita semua bahwa pemerintah provinsi sudah membuat kebijakan ya Pak ya. Jadi untuk mendukung semua upaya-upaya kita tentu ada kebijakan. Kebijakan itu baik dari sisi pencegahan maupun penanganan. Untuk kebijakan pencegahan kita ada namanya Perda Ketahanan Keluarga Pak. Perda Ketahanan Keluarga, Perda nomor 14 tahun 2019. Kemudian kita juga ada perda untuk penanganannya yaitu Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Harapannya semua pemerintah kabupaten menindaklanjuti perda itu dengan membuat kebijakan lagi di daerahnya masing-masing. Nah, ini perlu dicatat oleh semua kabupaten bahwasanya kebijakan yang telah dihasilkan provinsi itu mestinya ditindaklanjuti. Nah, untuk koordinasi kami akui Pak memang sangat-sangat kurang sekarang ini koordinasi kita baik, terutama dengan kabupaten Pak ya. Kami kadang bertanya ke kabupaten, misalnya
kasus yang dilaporkan hanya sekian. Kami tanya, Bapak, Ibu, ini kasusnya Pak. Kami tidak berharap, tentu kita tidak berharap banyak kasus Pak ya. Tetapi meyakinkan apakah semua kasus-kasus yang terjadi di kabupaten masing-masing itu sudah terlaporkan. Ternyata Pak, mungkin pemahaman dari teman-teman kabupaten itu berbeda-beda, termasuk juga sumber daya yang dimiliki berbeda-beda, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas sarana dan prasarana, itu kabupaten berbeda-beda Pak. Termasuk Toli-Toli. Mohon maaf Toli-Toli, memang kurang sekali. Dari sisi anggaran Toli-Toli kurang sekali Pak. Kemudian seperti disampaikan Pak Polisi tadi ya. Nah, mungkin ini juga mohon karena ini kerja-kerja bersama Pak ya. Mungkin pihak media juga dapat mendorong bagaimana kemudian pemerintah Toli-Toli mengalokasikan anggaran yang lebih lebih proporsional untuk penanganan ataupun pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tadi kami sampaikan ada Perda Ketahanan Keluarga. Salah satu penyebab mungkin terjadinya kasus seperti itu tadi Pak, saya tidak hanya berbicara soal Toli-Toli, tetapi semua daerah. Salah satu penyebabnya mungkin karena pengasuhan di dalam keluarga. Nah, jadi keluarga sebagian besar belum memiliki daya tahan internal di dalam keluarga itu sendiri, sehingga mungkin ada anak dari anggota keluarga itu yang mungkin terlibat pergaulan bebas misalnya, atau orang dewasa dalam keluarga itu terlibat pergaulan bebas dan akhirnya lahir bayi yang mungkin pelaku atau pihak laki-lakinya tidak bertanggung jawab mungkin ya, sehingga anak itu dibuang. Ini banyak kemungkinan sebetulnya Pak. Bisa jadi juga dari perkawinan yang sah kemudian banyak anaknya, kemudian bisa jadi karena ada kasus seperti itu terlalu banyak anak, kemudian anak yang ini ya sudah biar saja dibuang karena tanda kutip ya, karena kondisi ekonomi. Jadi banyak faktor yang terlibat Pak, kondisi keluarga, ketahanan ekonomi keluarga, kemudian pendidikan, kemudian pola pergaulan yang ada di masyarakat dan lingkungan dan sebagainya. Nah, selain itu untuk membantu pemerintah, kita sudah menyiapkan piranti-piranti misalnya. Kita membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, Pak. Semua kabupaten sudah kami fasilitasi termasuk Toli-Toli sudah punya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang disingkat PATBM. Itu tujuannya untuk mencegah, jadi mengedukasi warga untuk membangkitkan kesadaran warga bahwasanya tindakan-tindakan yang tidak betul terhadap anak, baik anak yang masih bayi sampai umur belum mencapai 18 tahun sebagaimana undang-undang, nah itu tidak dibenarkan. Siapapun yang melakukan kekerasan terhadap bayi atau anak dan sebagainya, itu tidak dibenarkan dan itu melanggar hak asasi manusia. Nah, kemudian selain PATBM kami juga membentuk Satgas Pak, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Semua kabupaten kota diharapkan menindaklanjuti. Kemudian kita juga ada namanya Forum Anak Pak. Biasanya kalau misalnya tadi itu masalahnya adalah pelakunya anak atau dua-duanya, baik perempuannya maupun laki-lakinya, pelakunya adalah anak, kemudian terlibat pergaulan bebas. Nah, kita ada namanya Forum Anak. Forum Anak itu menjadi pelopor dan pelapor. Artinya kasus-kasus yang terinformasi ke Forum Anak itu dapat mereka tindak lanjuti dengan cara mereka sendiri. Biasanya anak-anak sesama anak-anak itu lebih terbuka Pak. Kalau misalnya sulit Pak Polisi mengungkap, bisa jadi boleh melibatkan Forum Anak di Toli-Toli kalau memang Toli-Toli sudah membentuk Forum Anak Pak. Jadi itu antara lain yang bisa dilakukan dan antara lain penyebabnya Pak. Oke, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Lintas Pagi bersama RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong di edisi pagi hari ini dengan topik ancaman bagi pembuang bayi. Kami membuka line interaktif di 0852 4248 6001. Tapi sebelum kami menerima Anda di line telepon, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona.
Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih menonton dan juga mendengarkan program dialog kami. Kita masih bersama Kasubag Humas Polres Toli Pak Ibtu Ansari Tola, kemudian Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Anda Sukartini Saini, dan juga Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng, Ibu Maspa Sarjana Hukum. Ada Pak Mansur di Toli yang sudah bergabung di line interaktif. Selamat pagi Pak Mansur. Selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Mansur. Bagaimana masukan dan saran Bapak terkait topik yang kita angkat pagi hari ini? Kalau saya begini Pak, saya punya saran ini. Ini kuncinya anak-anak ini terjadi seperti ini selalu kesalahan orang tua itu tidak terlepas. Karena saya punya anak ini perempuan 3 dan itu 2 kuliah, 3 saya punya anak yang kuliah. Tapi terus terang itu kita berikan itu anak-anak kejujuran. Harus jujur pada dirinya. Kita juga orang tua harus jujur. Jangan kita sembunyikan, misalnya contohnya seperti ini. Anak meminta uang, kita bilang tidak ada uang. Ternyata ada uang yang kita pakai beli ikan. Makanya terus teranglah kepada anak supaya kita jujur. Anak-anak juga jujur. Itu yang pertama diterapkan. Keimanan harus diterapkan kepada anak. Karena kontrol orang tua tidak ada. Hanya anak-anak begitu sekolah, orang tua tahunya hanya membiayai. Kemudian masalah hukuman. Itu saya tidak setuju itu misalnya itu hukuman. Belum apa-apa, sudah ada perlindungannya. Kan sudah jelas-jelas bersalah, lindungi. Bagaimana hukuman fisik dan hukuman sosial itu dilakukan misalnya didapat ini barang. Yeah. Karena persoalannya begini. Manusia itu tidak akan tobat kalau hanya hukuman fisik. Coba adakan hukuman sosial. Oke. Jadi sampai di sini saja barangkali. Baik, terima kasih Pak Mansur yang sudah bergabung di 0852 4248 6001. Baik, ke Ibu Maspa selaku Komunitas Peduli Perempuan dan Anak. Menyikapi apa yang disampaikan Pak Mansur tadi, apa yang bisa Ibu tanggapi bahwa ternyata memang terkait perlindungan perempuan dan anak ini juga peran keluarga sangat penting, Ibu. Silakan Ibu Maspa. Ya, mic-nya Bu, silakan Ibu. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mansur. Kalau kasus-kasus pembuangan anak ini sangat erat kaitannya dengan kontrol orang tua. Bagaimana orang tua itu membimbing anaknya di rumah. Itu karena memang ternyata penyebabnya itu masih ada banyak selain yang disampaikan oleh Ibu Sukarti tadi, yang diantaranya itu media sosial. Ini yang karena masa COVID-19 ini anak-anak kita lebih banyak berinteraksi dengan handphone, karena di sekolah juga mereka online. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kita harus mengontrol apa-apa saja yang anak kita lakukan ketika mereka belajar online. Ternyata saya membaca di salah satu
marak kejadian di Yogyakarta, maraknya pembuangan bayi itu salah satu faktornya adalah karena media sosial, internet yang menjadi penyebab dari tingginya angka pembuangan bayi di daerah Jogja yang tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi di daerah kita. Terus yang kedua itu juga maraknya narkoba. Kita di Sulawesi Tengah ini angka keempat ya tertinggi di Indonesia tentang penyebaran narkoba. Ini menjadi juga faktor pendukung terjadinya ini ya pergeseran moral yang berhubungan dengan pembuangan bayi, kehamilan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang ini persoalan pergeseran moral ini sepakat sekali dengan Pak Mansur, itu berhubungan dengan keimanan agama yang kita anut masing-masing orang. Terus hukuman, kalau hukuman itu memang bunyinya itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi memang dia menjadi dilematis buat kita ketika itu yang menjadi pelakunya anak, otomatis undang-undang itu juga menjerat mereka sendiri. Yeah. Ya, dan tetapi ada undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengatur lebih jauh tentang bagaimana pelaku anak ini nanti akan ditangani ketika dia melakukan pelanggaran pidana. Nah, itu memang mau dan tidak mau ketika orang tertangkap melakukan tindak pidana pembuangan bayi, dia itu sudah melanggar banyak aturan ya, melanggar undang-undang tentang hak asasi manusia, terus melanggar hak-hak anak, karena hak anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu mereka itu berhak tumbuh, hidup, berkembang, dan terbebas dari ancaman kekerasan apapun. Itu diatur di dalam undang-undang, dan diatur selanjutnya di Undang-Undang pasal 80 itu jelas ketika dia mengalami kekerasan secara fisik dan belum meninggal itu ancamannya 5 tahun, dan kalau dia meninggal dan ditambah lagi dia meninggalnya itu karena berencana itu bisa 15-20 tahun gitu. Oke, baik, kembali di 0852 4248 6001. Silakan untuk ada pendengar yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Ansari Tola. Pak Ansari Tola, terkait kasus yang terjadi, kalau kita berkaca kan memang sudah beberapa kasus terjadi di Toli-Toli. Nah, bagaimana upaya dari pihak kepolisian bersama OPD teknis terkait untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, Pak? Karena tadi di opini publik juga banyak masyarakat yang menyoroti terkait penertiban rumah-rumah kos atau penginapan yang terkesan tidak terlalu ketat untuk mengawasi tempat usahanya ini. Silakan Pak Ansari. Iya, Pak Ahmad, saya sempat dapat dengan program-program yang dari P2 ke P2A itu. Tinggal bagaimana implementasinya. Harapan saya dari pihak Polri, kita bisa duduk bersama, lakukan kajian akar-akar masalah yang sudah disebutkan tadi, baru kita jabarkan ke OPD masing-masing yang sesuai dengan tupoksi atau program yang bisa mereka kedepankan. Misalnya dari Dinas Sosial, P2 ke P2 itu sendiri, dari kami pihak Polri, ya. Dan itu bisa disupport, Pak, bisa disupport. Kami bisa bantu, Pak. Program kan silakan kita programkan. Kami bisa bantu untuk pendampingan kegiatan-kegiatan tersebut. Atau kalau di sini jadi permasalahan tentang penganggaran, ini karena apa? Tadi disebut dari provinsi tadi bahwasanya kita menghimpun data itu yang sangat lemah. Sehingga untuk menjabarkan program-program yang ada, itu akhirnya tidak bisa terukur. Karena tidak bisa terukur, maka DPR juga dalam sidang anggaran itu kadang-kadang tidak bisa mengalokasikan dana. Nah, kami kemarin sudah coba konsultasi dengan DPR, dan DPR itu sangat merespon. Kalau memang itu program masuk proposal yang dari dinas OPD terkait, ya, bisa masuk dan program itu jelas asas manfaatnya di masyarakat, ya, untuk mencegah hal-hal yang seperti tadi itu, ya mungkin dari awal dari akar-akar masalah yang kita gali tadi,
kita bisa jabarkan ke program-program setiap OPD yang ada, sehingga kegiatan ini bisa kita cegah lebih awal. Karena kalau ini kasus-kasus yang sudah terjadi, memang kosnya sangat besar. Baik kita melakukan penyelidikan, tindakan. Kemudian ada tadi Bapak Mansur tadi, saya ingatkan kepada warga masyarakat atau pemirsa RRI maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Jangan kita salah menafsirkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu. Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatur untuk anak berhadapan dengan hukum. Bukan berarti kalau tindakan keras pembinaannya kita tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau masih batas-batas wajar yang masih bisa ditolerir untuk pembentukan karakter anak, apalagi orang tua sendiri, tidak perlu ragu Pak. Kalau memang itu kita harus dengan pendidikan yang keras baru karakter anak ini bisa terbentuk, itu bukan berarti itu akan terjadi pelanggaran. Ya. Karena undang-undang itu diatur agar anak itu berhadapan dengan hukum. Jadi dia ada fasilitas-fasilitas tertentu yang diprioritas untuk negara yang melindungi anak tersebut. Ya, misalnya fasilitas tempat yang layak, ya, didampingi dan segala macam, ya. Nah, itulah yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Bukan berarti kalau kita mau kerasi anak kita, sudah ragu jangan dihukum. Itu salah penafsirannya, Pak. Baik, Pak Ansari. Sebelum lanjut, ada penelpon dari BOL, coba kita sapa dulu, mungkin nanti bisa langsung dijawab. Halo, selamat pagi, Palma. Assalamualaikum dan ya, waalaikumsalam. Silakan langsung dengan topik kita. Kalau saya sebegini Bung Sardono ya, untuk masalah sosialisasi terkait dengan jangan membuang anak, sebaiknya jangan dilakukan hanya untuk mereka yang melakukan hubungan di luar nikah saja, tapi kalau perlu juga untuk mereka yang sudah menikah meskipun itu sudah di usia lama, karena ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Karena seperti hal yang terjadi di Kabupaten Buol ini, Bung Sardon, anaknya karena memiliki gangguan mental, anaknya dibuang di kota, begitu Bung Sardon. Saya yang mau sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, dari Palma di Buol. Mungkin lanjut Pak Ansari tadi yang menarik Pak Ansari sampaikan bahwa terkait undang-undang perlindungan anak. Orang tua juga diharapkan jangan takut untuk mendidik anak dengan mohon maaf ya, mungkin agak sedikit keras dalam rangka mengarahkan anak, begitu Pak Ansari. Iya, memang sih dalam Undang-Undang Perlindungan diatur untuk kebebasan sang anak. Tapi kebebasan kan bukan kita lepas, Pak. Bukan kita lepas. Ya, yang ini yang harus kita pahami. Jangan sampai begitu kita takut karena ada Undang-Undang Perlindungan Anak, akhirnya kita longgar di dalam mengawasi anak-anak kita. Nah, karena pelanggaran-pelanggaran ini tidak menutup kemungkinan melibatkan orang tua yang dilakukan pembiaran ke anak-anaknya tidak terkontrol, ya. Sudah jam 10 malam anak belum pulang di rumah, tidak dicari, atau pada waktu-waktu tertentu dengan alasan untuk kegiatan-kegiatan belajar di luar, belajar kelompok dan segala macam, akhirnya terlibat pergaulan bebas, ya. Apalagi dengan tadi disebut dari provinsi bahwa medsos ini sangat berpengaruh, ya. Teknologi ini kita perlu juga, ya. Tentunya kita perlu. Tetapi pengawasan orang tua itu senantiasa mengontrol, misalnya alat-alat komunikasi yang diberikan kepada anak-anak, ya. Itu perlu semua tingkat pengawasannya. Bukan berarti kita pengawasan kita ketat terus kita merasa ini akan di pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa bukan seperti itu pemahamannya. Baik. Ya, saya ke Ibu Sukartini selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak. Ibu, terkait kasus-kasus pembuangan bayi. Nah, bagaimana dari Dinas Perlindungan Anak dalam rangka melindungi anak atau bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup atau selamat? Nah, bagaimana perlindungan yang diberikan negara kepada bayi ini, Bu? Iya. Terima kasih Pak. Kalau perlindungan dalam artian mungkin untuk keberlangsungan hidupnya Pak ya. Halo? Ya, silakan Bu. Ya, yang pertama kami tekankan lagi bahwa peran kami adalah memastikan bahwa dan mengkoordinasikan bahwa anak-anak itu terlindungi ya Pak ya, anak-anak terlindungi. Nah, termasuk pula kasus pembuangan bayi. Dalam perjalanannya, semua lembaga yang terkait itu punya tusi masing-masing, Pak. Kami khususnya
terkait dengan pencegahan dan penanganannya, Pak. Pencegahannya bagaimana, penanganannya ketika terjadi. Sepanjang dilaporkan. Jadi catatan, kalau ada misalnya terjadi di kota A, laporkan. Kalau dilaporkan ke Toli-Toli tidak ada respon, ke pemerintah kabupaten tidak ada respon, langsung lapor ke provinsi. Nanti kami berikan kontaknya, Pak. Ada kontak di provinsi yang bisa dihubungi untuk itu. Jadi kami harapkan warga melapor, jangan diam saja. Dituntut kepedulian seluruh warga masyarakat. Misalnya siapapun yang menemukan, itu perlu melapor. Apalagi ini anak tidak ditahu. Jadi keterlibatan warga, kepedulian warga sangat diperlukan, Pak, untuk melapor ke pihak berwenang. Pihak berwenang itu siapa? Pihak berwenang itu DP3A Kabupaten Kota, Pak Polisi, boleh Forum Anak untuk menyambungkan, kemudian boleh juga Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian boleh juga komunitas atau LSM atau siapapun perorangan yang peduli terhadap anak. Katakanlah misalnya perorangan, Pak Mansur misalnya peduli dan sedikit tahu tentang itu. Silakan laporkan, Pak, jangan ragu. Siapapun yang melapor kami lindungi. Jadi yang kami lindungi bukan cuma hanya korban, tetapi pelapor pun kami lindungi. Kami akan jaga kerahasiaannya, jangan ragu. Nah, kepada orang tua, tentu kami berpesan agar kiranya orang tua memberikan pengawasan dan pendidikan kepada anak-anaknya dengan penuh kepedulian dan cinta kasih sayang. Ya, artinya Pak, walaupun Pak Ansari mengatakan tadi jangan ragu terhadap jangan salah kaprah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, poinnya adalah didiklah anak-anak kita dari umur sedini mungkin, karena kalau sudah terbentuk, Pak, sudah dewasa itu sudah susah. Jadi pendidikan yang diutamakan dari kecil. Nah, pendidikannya dengan kasih sayang. Ketika kita mendidik dengan kasih sayang, biasanya anak-anak itu akan mengerti, akan paham, dan dia juga akan sayang pada kita ketika nanti kita menghadapi masa tua. Yeah. Kalau kita didik dengan keras, Pak, nah itu ya kita sudah tahu sendiri banyak yang terjadi di seluruh negara dan Indonesia. Kalau banyak juga orang tua yang dipukul atau dibunuh oleh anaknya. Jadi perlu ya pemahaman agama juga penting, sangat-sangat penting, terutama malah yang paling penting, Pak. Setuju dengan Pak Ansari tadi. Oke, baik. Tadi ada Pak Alma dari Kabupaten Buol yang menanyakan, Bu, bagaimana kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua atau si ibu yang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana juga perlindungan yang dilakukan oleh DP3A, Bu? Tetap sama, Pak. Tetap sama. Karena itu dijamin di dalam undang-undang. Anak bagaimanapun itu tetap dijamin. Sedangkan anak melakukan kesalahan, Pak, itu tadi Ibu Maspa sudah sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu dilindungi, Pak. Mengapa dilindungi anak-anak itu biar melakukan kesalahan? Karena mereka masih labil. Mereka belum dapat menentukan apa yang terbaik buat dirinya, sehingga memerlukan pendampingan dan arahan dari orang-orang sekelilingnya. Jadi semua, baik yang disabel, yang disabilitas, maupun yang bagaimana modelnya, itu semua kami lindungi, Pak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59, itu di sana ada 15 item untuk perlindungan khusus terhadap anak, diantaranya salah satunya anak dalam situasi khusus. Nah, anak dengan disabilitas tercantum di dalam undang-undang, Pak. Semuanya kami lindungi. Oke. Baik, kembali di 0852 4248 6001. Silakan untuk Anda pendengar yang dari Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Parigi Motong, dan Kabupaten Buol yang ingin bergabung bersama kami, masih kami buka di nomor interaktif 0852 4248 6001. Baik, sambil menantikan Anda yang ingin bergabung di line interaktif, saya kembali ke Ibu Maspa, selaku Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu Maspa, kalau ada tips yang bisa Ibu sampaikan kepada semua masyarakat, utamanya orang tua, karena Ibu sampaikan tadi bahwa memang saat ini berbagai tantangan cukup besar dalam rangka menjaga buah hati kita agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, baik secara norma sosial maupun norma agama. Apa yang bisa diambil oleh masyarakat lewat peristiwa utamanya yang terjadi di Toli-Toli kemarin ini, Ibu? Ya, silakan, Ibu. Ya, kalau saya dimulai dari keluarga kecil, satu rumah tangga,
dalam lingkup rumah tangga. Itu yang menjadi ujung tombak bagaimana nanti kehidupan keberlanjutan hidup anak-anak kita itu dimulai dari keluarga kecil, dari rumah tangga masing-masing. Itu yang perlu ditanamkan, persoalan agama, bagaimana persoalan sosial, persoalan budaya, dan semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita di dalam masyarakat itu ketika kita tanamkan dan kita beri contoh kepada anak kita di dalam keluarga kecil kita, insya Allah dia akan membawa kehidupan itu di dalam bermasyarakat yang lebih luas. Begitu. Ya. Tapi kalau ini kan kalau saya dulu juga masih ada istilah mengatakan bahwa di ujung rotan ada emas. Nah ini kan juga saat ini banyak orang tua yang terkesan mungkin seperti disampaikan oleh Pak Ansari Tola tadi, mungkin takut dengan undang-undang kekerasan anak ini. Nah selaku komunitas peduli perempuan dan anak, sebenarnya Bu bagaimana melihat perilaku perubahan pola didik bagi anak-anak di masa lalu dengan saat ini, Bu? Iya, kalau saya sebenarnya masih sepakat dengan di ujung rotan itu ada apa ya? Ada emas itu, tapi tergantung kita lengkapi di dalam masing-masing orang. Jadi memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kita dilarang untuk melakukan kekerasan. Jadi ketika mendidik itu, dia ketika masih dalam batas mendidik, dalam memukul itu masih dalam batas kewajaran, itu saya pikir tidak masalah karena kita mendidik dibarengi dengan kasih sayang, dengan memukul, itu kan memukul yang wajar. Tapi kalau memang sudah melebihi batas sampai anak biru-biru, sampai undang-undang sekarang ini kan dilindungi. Jadi memang harus harus dengan anak-anak yang sekarang ini karena berbeda dengan anak kita dulu. Kalau kita melototkan mata orang tua, kita sudah paham kalau kita itu tidak boleh. Tetapi di anak-anak sekarang itu sudah tidak paham. Nah, nilai-nilai etika itu kan sudah mulai bergeser di anak-anak di era milenial ini. Karena memang kita salah satu contohnya dalam rumah ketika mau dipanggil itu sudah pakai WA. Biar baru bisa keluar kamar karena itu kurangnya interaksi langsung kita dengan anak itu menjadi salah satu juga penyebab anak-anak kita ini kekurangan perhatian, merasa kekurangan kasih sayang karena apalagi usia anak-anak remaja itu mereka masih memang ternyata itu waktu pembentukan karakter yang berdampak ke masa depan anak-anak. Jadi memang kita melihat pada usia-usia itu, usia remaja, usia dari usia kelas 6 SD sampai tamat SMP itu usia yang memang sangat rentan berdampak kepada kehidupan di masa akan datang. Jadi bagaimana kita mengajarkan anak kita pada usia itu sangat berdampak di kehidupan selanjutnya. Oke, baik. Mungkin closing statement dari Pak Ansari Tola selaku Kasubag Humas Polres Toli-Toli. Baik, apa yang bisa menjadi penekanan dari Pak Ansari lewat kasus yang kemarin terjadi dan kira-kira apa yang bisa menjadi dukungan dari masyarakat agar kasus ini bisa terungkap sehingga langkah-langkah hukum selanjutnya bisa dilakukan dalam rangka mengantisipasi jangan sampai kasus serupa bisa terjadi. Silakan Pak Ansari. Iya, harapan saya kepada pemirsa terutama di masyarakat di lingkungan Kelurahan Nalu ya. Kalau memang tahu ada informasi tentang ibu daripada sang bayi tadi, silakan melapor kepada pihak Polri. Ya, dijamin undang-undang ini tidak akan terekspos siapapun yang melapor. Ya, itu akan dijamin dengan aturan dengan undang-undang. Ya, harapan kami kepada seluruh orang tua, keluarga, masyarakat, pemirsa RRI yang ada di Toli-Toli ini. Saya himbau bahwa anak itu adalah titipan. Apapun yang terjadi, ya, bila kita sudah dititip anak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya mari sama-sama kita bimbing anak-anak kita bangun karakter anak itu dari usia dini. Karena di masa-masa pertumbuhan anak ini tingkat kelabilan itu sangat tinggi. Rasa ingin tahu dan kepingin coba-coba ini rentan ada di pola pikirnya anak. Maka kita memberi contoh-contoh yang positif
kegiatan-kegiatan yang positif, nilai-nilai keimanan, pengetahuan agama, ya, bagaimana saling menghormati di lingkungan keluarga, menghargai diri sendiri terutama, ya. Nah, sehingga kita mencontohkan masa depan anak-anak kita ini ke depan, dia mau jadi apa, kita bisa tergambarkan, terkonsep dari awal. Karena kalau anak-anak di dalam pola pikirnya sudah terkonsep, harapannya dia nantinya begitu dewasa dia mau tumbuh akan jadi seorang anak yang berguna, itu harus kita tanamkan dari usia dini. Karena kalau kita tidak tanamkan dari usia dini, nah inilah kesalahan kita, sehingga anak-anak bisa terkontaminasi dengan salah bergaul, ya, pemanfaatan teknologi yang salah, ya. Nah, ini yang perlu pemahaman. Okay. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat saat ini, tidak bisa bergerak satu dua orang, harus secara masif. Semua stakeholder yang rasa bertanggung jawab ini, mari sama-sama kita secara masif turun bersama-sama, kita mengedukasikan kepada lingkungan masyarakat agar bisa terbangun nilai-nilai positif, terbentuk karakter-karakter anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama bagi keluarganya itu sendiri. Oke. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak Ansari Tola. Ke Ibu Dr. Anda Sukartini saya ini. Ibu Kabit, bayi yang kemarin ditemukan di Kelurahan Alu ini berjenis kelamin perempuan dan memang dari segi face bayi ini terlihat cantik sehingga tentunya banyak orang yang ingin mengadopsi. Nah, dari Kabit Perlindungan Perempuan dan Anak sendiri bagaimana tetap menjaga bahwa anak ini diharapkan kalaupun nanti akan diadopsi benar-benar pada orang tua yang memiliki tanggung jawab, Bu. Jangan sampai anak ini nantinya malah juga menjadi korban kekerasan. Bagaimana terkait hal ini? Sekaligus closing statement dari Bu Sukartini saya ini. Ya, halo Ibu. Mic-nya, Bu. Halo Ibu. Ya, jadi tindak lanjut dari kasus kemarin Pak ya, seandainya ada yang ingin ada warga yang punya kemampuan dalam segala hal ini maksud Pak, baik dari sisi ekonomi, pendidikannya, kemudian kasih sayang dan sebagainya yang mampu mengadopsi, selain itu ada peraturan pemerintah yang mengatur itu Pak. Itu bisa melalui dinas sosial Pak ya. Jadi untuk adopsi anak juga berkoordinasi dengan dinas sosial. Namun permohonan diajukan ke pengadilan. Saya pikir tahapan proses adopsi anak itu sangat jelas diatur di dalam aturan pemerintah Pak. Nah ini akan sangat baik sekali bila ada yang warga masyarakat sendiri Pak ya yang mau untuk mengadopsi anak itu. Ataukah mungkin anak-anak itu sekarang sudah dalam proses menuju adopsi mungkin Pak oleh orang yang mengasuh saat ini. Mungkin Pak ya? Ya, ini juga kita belum dapat informasi terkait hal tersebut, Bu. Ya, izin. Anak itu sekarang ada di mana kalau boleh tahu Pak? Ya, posisi kemarin di rumah sakit Ibu, dirawat. Oh, di rumah sakit. Ya. Ya, oke. Nah, kami juga akan berkoordinasi dengan P3 Toli-Toli atau dinas sosial di provinsi, Pak. Bagaimana kemudian anak itu bisa ada yang memastikan bahwa hidupnya tumbuh kembangnya seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana kemudian nanti kelak dia besar partisipasi dalam pembangunan dan bisa menjadi generasi yang diandalkan. Tentunya perlu kepedulian dan perhatian semua, baik selaku orang tua sendiri, siapa tahu orang tuanya juga Pak ini. Kita doakan yang melahirkan ini mudah-mudahan kesadaran, kemudian segera menampakkan dirinya untuk kemudian dilakukan upaya-upaya penanganan. Kemudian kepada semua warga masyarakat kami juga menghimbau kepeduliannya. Jadi semua anak adalah anak kita. Kita jangan berprinsip bahwa anak kita ya hanyalah anak-anak yang dalam keluarga kita. Hubungan emosional kekeluargaan kita. Tetapi semua anak adalah anak kita prinsipnya. Yang ketiga terakhir, mari kita kontrol pemanfaatan gadget bagi anak kita karena itu adalah salah satu sumber petaka yang sangat bisa menghancurkan kehidupan anak kita di masa depan. Mungkin itu Pak dari kami. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, ke Ibu Masbah,
singkat Ibu, apa yang bisa menjadi penutup dari Ibu terkait topik yang kita bahas di pagi hari ini? Mungkin ada juga penekanan dari Ibu bagi masyarakat, utamanya para remaja yang mohon maaf seperti sampainya tadi memang sudah berbuat salah sehingga sudah hamil, tapi apa diharapkan jangan sampai tindakan-tindakan penelantaran dan pembuangan bayi ini bisa dilakukan, tapi bisa tetap kuat karena seperti disampaikan Ibu Sukartinisa ini juga tetap mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari negara. Silakan Ibu Masbah. Ya, kalau dari saya, kalau sudah berbuat salah, jangan lagi menambah kesalahan yang baru, hadapi saja. Karena semua ada aturan yang mengatur. Alangkah baiknya memang harus bijak dalam mendapatkan masalah. Jadi ketika sudah umpamanya yang Bapak sampaikan sudah hamil di luar nikah, kita ada jalan yang bisa ditempuh, bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau negeri. Kalau yang non muslim itu akan dikeluarkan izin untuk menikah pada usia anak. Jadi jangan khawatir ketika terjadi hal itu, silakan menghadapi dengan bijaksana, jangan membuat kesalahan baru dengan membuang bayi lagi, karena itu sangat besar ancamannya ketika itu akan terungkap oleh pihak kepolisian. Itu mungkin dari saya. Oke. Baik, terima kasih Bu Masbah yang sudah meluangkan waktu berbincang, berdialog bersama RRI Toli-Toli untuk Pak Anseri Tola dan Ibu Sukartini. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi masukan yang cukup penting bagi semua remaja kita, bagi para orang tua, karena tentunya anak-anak yang kita lahirkan merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Akhirnya, saya Sardono mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi untuk Anda semua, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda, dan sukses selalu.